Babak penyisihan grup Piala Euro 2020 sudah selesai. Sejumlah pemain berhasil mencuri perhatian lewat penampilan yang impresif. Sebaliknya, sejumlah pemain lainnya justru tampil mengecewakan dan gagal memenuhi ekspektasi. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Phil Foden. Inggris jadi salah satu tim dengan kedalaman skuad terbaik di Piala Euro 2020. Mulai dari penjaga gawang, bek, gelandang, sampai penyerang, semua diisi dengan pemain-pemain jempolan. Akan tetapi, Phil Foden yang mengisi baris depan justru mendapatkan banyak kritikan. Hal ini tentu timpang dengan penampilannya yang begitu apik saat membela Manchester City. Sebelumnya, Phil Foden mendapatkan apresiasi besar karena membantu skuad The Citizen menjuarai trofi Premier League musim ini. Selain itu, mereka juga melaju ke partai final Liga Champions. Sayang, keterampilan Foden di Manchester City gagal dia lanjutkan di timnas Inggris. Hal ini terlihat di mana Foden belum mencetak 1 gol ataupun assist untuk skuad The Three Lions. Wonderkid berumur 21 tahun ini bahkan baru mencatatkan 2 tembakan. Buruknya, dari 2 tembakan tersebut nggak ada satupun yang mengarah ke gawang. Banyak yang menilai kalau Foden tampil melempem karena sulit beradaptasi dengan gaya permainan Gareth Southgate. Apalagi skema Southgate dan skema dari Pep Guardiola di Manchester City sangat jauh berbeda. Foden sendiri sudah menempa skillnya bersama Manchester City sejak umurnya 16 tahun. Bandingkan dengan Foden yang baru debut di timnas Inggris pada bulan September yang lalu. Sebagai gantinya, banyak yang menyarankan kalau Gareth Southgate untuk memainkan Jadon Sancho. Selain Sancho, Southgate juga masih punya Jack Grealish yang bisa dimainkan di posisi serupa. Berkat penampilannya yang jauh dari ekspektasi, Foden juga dicadangkan oleh Gareth Southgate. Berikutnya, Southgate lebih percaya posisinya kepada Kieran Trippier dan Bukayo Saka. Alvaro Morata. Bisa dibilang Alvaro Morata adalah salah satu pemain Spanyol yang paling berpengalaman di kompetisi besar. Bomber Juventus ini sudah menjalani debutnya di timnas Spanyol sejak tahun 2014. Akan tetapi, performa Morata bersama skuad La Furia Roja nggak menunjukkan pengalaman besar tersebut. Dari 10 pertandingan terakhirnya untuk timnas Spanyol, Morata cuma mencetak 3 gol saja. Walaupun begitu, pelatih Spanyol Luis Enrique masih mengandalkan Morata di ujung tombaknya. Morata sendiri sebenarnya punya peluang untuk mencatatkan skor dalam banyak kesempatan. Akan tetapi penyelesaiannya begitu buruk dan mengecewakan. Terbaru, Morata gagal mengeksekusi penalti yang didapatkan pada laga melawan Slovakia. Sebelumnya, Morata juga membuang peluang emas pada laga melawan Polandia. Menghadapi Wojciech Szczesny yang mati langkah, Morata justru menembakkan bola ke sisi gawang. Atas penampilan buruknya tersebut, Morata bahkan mendapatkan kritikan pedas dari berbagai kalangan. Morata bahkan mengatakan kalau anaknya mendapat ancaman pembunuhan. Dalam sebuah wawancara, Morata mengaku kalau dia nggak bisa tidur selama 9 jam karena merasa khawatir. Hal tersebut terjadi tepat setelah pertandingan melawan timnas Polandia. Di Juventus sendiri, Morata sebenarnya memang tampil sama buruknya. Walaupun mencetak 2 digit gol, tapi Morata kerap melakukan blunder dan sering melewatkan peluang emas. Ruben Dias. Ruben Dias berhasil meraih penghargaan Premier League Player of the Year. Hebatnya, penghargaan tersebut diraih di musim ini yang jadi musim pertamanya di Manchester City. Mantan pemain Benfica ini menjelma jadi sosok penting dan salah satu yang paling menonjol di skuad The Citizen. Sayang, performa apik tersebut gagal dibawa ke Piala Euro 2020 ini. Mengawal garis pertahanan Portugal, Ruben Dias seperti kehilangan kemampuannya. Hasilnya, sampai saat ini skuad Selecao sudah bobol 6 kali dari 3 pertandingan. Ruben Dias juga terlihat kewalahan dalam meredam serangan nonstop dari Prancis dan Jerman. Ruben Dias bahkan melakukan dosa besar pada laga melawan skuad Panzer. Pada laga tersebut, Ruben Dias berkontribusi atas kemenangan Jerman dengan mencetak gol ke gawangnya sendiri. Gak cuma Ruben Dias, tapi Rafael Guerreiro juga melakukan hal yang sama. Pada laga lawan Jerman tersebut, Ruben Dias juga gagal mengatasi pergerakan dari Kai Havertz. Hasilnya, Kai Havertz berhasil mencatatkan namanya di papan skor.
Hal ini seakan mengulang kenangan pahit beberapa waktu yang lalu di mana Ruben Dias juga gagal menghadang Kai Havertz yang mencetak gol untuk Chelsea di final Liga Champions. Ruben Dias yang belum tampil solid seakan kehilangan kepercayaan dirinya. Puncaknya Portugal tersingkir pada laga 16 besar melawan Belgia yang dicetak oleh Thorgan Hazard. Bruno Fernandes. Masih dari timnas Portugal, kali ini ada sang gelandang serang Bruno Fernandes. Menemani Ruben Dias, Bruno Fernandes gagal mengulang penampilan apiknya bersama Manchester United. Di Premier League musim ini, Bruno Fernandes jadi tulang punggung Manchester United dalam menjebol gawang lawan-lawannya. Dari 37 laga yang sudah dimainkan, Bruno Fernandes mampu mencetak 18 gol. Sayang pada gelaran Piala Euro ini, Bruno Fernandes seakan nggak terlihat batang hidungnya. Menyisakan pertanyaan kenapa Bruno Fernandes gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya. Portugal justru mencatatkan papan skor lewat gol-gol dari Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, sampai Rafael Guerreiro. Padahal Bruno Fernandes adalah salah satu pemain yang paling berpengalaman dan banyak mencetak gol di klubnya Manchester United. Bruno Fernandes jadi pemain dengan penampilan di level klub dan level timnas terbanyak di musim 2020-2021. Total Bruno Fernandes sudah memainkan 70 laga di sepanjang musim. Selain itu, dia juga tergabung dalam jajaran pemain dengan menit bermain yang terbanyak. Akan tetapi, hal tersebut bisa jadi alasan atas buruknya performa Bruno Fernandes di Piala Euro. Banyak yang menilai kalau melempemnya Bruno Fernandes disebabkan oleh jadwalnya yang terlalu padat. Bruno Fernandes sendiri tampil reguler di Manchester United dan gak tergantikan. Dari total 61 laga Manchester United, Bruno Fernandes cuma absen sebanyak 2 kali. Selain itu, dia juga masih harus menjalani laga uji coba bersama timnas Portugal. Wajar kalau tenaganya terkuras habis. Sampai pada babak 16 besar, Bruno Fernandes juga tidak mencetakkan 1 gol ataupun 1 assist pun untuk timnas Portugal. Sang juara bertahan tersingkir di Piala Euro kali ini atas timnas Belgia. Harry Kane. Harry Kane menyudahi Premier League musim 2020-2021 sebagai pencetak gol dan pengirim assist terbanyak. Atas penampilan luar biasanya tersebut, Kane diharapkan bisa bersinar di timnas Inggris. Sayang, sampai saat ini Kane belum berkontribusi besar untuk skuad The Three Lions. Dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan, Harry Kane belum mencetak 1 gol pun. Pada 2 laga pertamanya, Harry Kane gagal mengkonversi satupun peluang yang didapatkan. Selain itu, Harry Kane juga gagal mencatatkan satupun tembakan mengarah ke gawang. Pada laga melawan Skotlandia, Harry Kane bahkan harus ditarik ke luar lapangan pada menit ke-74. Saat itu, Gareth Southgate menggantikannya dengan Marcus Rashford. Atas performa buruknya tersebut, Harry Kane dihujani kritik dari berbagai kalangan. Nggak sedikit dari mereka yang meminta Southgate untuk menunjuk starter yang lain. Mengetahui hal tersebut, Harry Kane angkat bicara. Bomber Tottenham Hotspur ini menyebut kalau Gareth Southgate berhak membuat perubahan dan mencadangkannya. Harry Kane juga bilang kalau hal tersebut terbilang wajar mengingat mereka baru menjalani babak grup. Sama seperti Piala Dunia 2018, menurut Kane, performa terbaik akan muncul di babak 16 besar. Harry Kane sendiri sempat tampil gacor dengan mencetak gol pada babak 16 besar, perempat final, dan semifinal. Sayangnya Harry Kane gagal melakukannya pada laga final. Pada akhirnya, Inggris harus menelan kekalahan atas Italia. Sementara Harry Kane melanjutkan statusnya sebagai pemain bintang tanpa trofi juara. Itulah sejumlah pemain yang tampil buruk di Piala Euro 2020 sejauh ini. Bagaimana pendapatmu? Apa saja faktor yang membuat mereka melempem? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.